Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Luk Pitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Gus Abbas Buntet, Kiai Haji Muhammad Biliaksi kembali hadir di tengah-tengah masyarakat Lampung. Sungguh sangat berat tugas beliau yang notabene ikut kembali mencerdaskan masyarakat atas imbas doktrin-doktrin yang satu abad lebih tertanamkan di jiwa mereka. Terkait hal tersebut, maka bagaimana beliau memberi pemahaman kembali kepada ajaran-ajaran Wali Songo, Kiai-Kiai Nusantara yang saat ini memang sedang mendapat tantangan yang lebih dahsyat karena harus berbenturan dengan orang sendiri, orang NU itu sendiri yang notabene masih ngeyel kekeh mempertahankan bahwa para habaib itulah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Mereka menyajikan dalil-dalil yang notabene bikinan mereka sendiri, yang mana untuk menguatkan klan mereka, sehingga doktrin mahabbah fanatik untuk nyekoki para mereka yang notabene saat ini masih di garda terdepan, kekeh mempertahankan hal tersebut. Bahkan sosok aparat penegak hukum pun sudah terdoktrin sedemikian rupa sehingga dengan terang-terangan adalah muhibin akut. Inilah tugas daripada Kiai Abbas Biliaksi dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Kiai Abbas memberikan pencerahan terhadap masyarakat di Lampung Selatan. Sekali lagi lah mohon maaf pengkari agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak masuk akal. Napa dijawab dumateng Nabi Ibrahim? Monggo Gusti, monggo. Nabi Ibrahim meminta untuk internet. Nabi Ibrahim protes, Gusti sekarang belum musim telepon. Gusti sekarang belum musim WA. Gimana caranya manggil dia? Nggak pernah. Tapi Nabi Ibrahim, monggo Gusti, itu karena keyakinan yang tinggi di depan Allah Subhanahu wa taala. Iku wong torekotan kaya kowe. Kenapa mboten? Kenapa mboten? Para sederek, para sedulur bangun ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kemudian saudara-saudara sekalian, diperintah oleh Allah sesuatu yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Monggo Gusti. Dan Nabi Ibrahim ikhtiar sebagai manusia, mastata'a, sesuatu yang dimampu oleh Nabi Ibrahim semampunya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim apa? Nabi Ibrahim langsung naik Jabal Qubais. Jabal Qubais itu adalah gunung yang ada di atas Masjidil Haram. Sekarang itu isinya istana Raja Saudi. Nabi Ibrahim sambil seperti azan memanggil manusia dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan dengan suara yang kencang. Ya ayyuhan nas, innallaha qad amarakum bihadzal baitil atiq, bihajji hadzal baitil atiq fahujju ilaih. Wahai manusia semua, dari barat sampai timur, utara sampai selatan, Gusti Allah memerintahkan kalian semua untuk datang ke Baitul Atiq ini. Maka kalian datanglah sekarang, karena itu perintah Allah. Ucapannya Nabi Ibrahim, semampu apa, sejauh apa, tanpa sound system, tanpa internet, tanpa pengeras suara, tetapi bukti mengatakan semua orang detik ini datang semua ke haji ke Baitullah Atiq. Ini yang mendatangkan siapa? Allah, bukan Nabi Ibrahim. Kenapa badan? Kenapa badan? Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini jamaah hadir yang di sini torekotan semua adalah jamaahnya Allah. Jamaahnya Allah semua bersama-sama dengan toreko jalan yang ditempuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, oleh Syekh Abdullah Asy-Syattori, ini Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sama menuju kepada Allah.
Allah. Masing-masing daripada kita ingin bertemu dengan Allah, masing-masing daripada kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin taqarrub kepada Allah, ingin ma'rifat billah. Ma'rifat billah itu apa? Mengerti kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya mengatakan bahwa yang namanya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, lazim bitaraqqub, harus meneliti kesenangannya Allah apa, harus meneliti kesenangannya Allah apa, yang tidak disukai oleh Allah apa. Ada taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ada taraqqub, nginjen, niti, ngintip nih Allah senangnya kayak gini, nih Allah tidak suka seperti ini. Kalau panjenengan mendekatkan diri kepada kiai, taqarrub kepada kiai, jangan cuma dekatnya wungkul, jangan cuma dekatnya doang, tapi harus mengerti kiai iki kopiye apa, kiai iki kira-kira wetenge luweh napa mboten, kiai niku kira-kira ngunjukane teh napa kopi, rokoke napa sriwidari gudang garam, napa namine sing mentol niku, napa klobot. Kenapa mboten? Niku panjenengan kudu ngertos nih kiai ini makannya tidak boleh ini, biasanya adalah senangnya ini. Aja sampai panjenengan ini marah marang kiai, tapi selama hidup bersama kiai, dekat dengan ulama, sampean tidak mengerti kepada para ulama, para kiai. Ini namanya taqarrub nawungkul, tapi tak tarokkub panjenengan mboten nangsa. Ini kudu makrifat billah, bener tak jan bayi saleh. Paham nang mboten? Para serek para sedulur sedaya mawon iki. Mila para serek para sedulur sedaya toreko sama mawon, buhule sami mawon. Jangan membangga-banggakan torekot masing-masing. Torekot Qadiriyah paling apik seluruh dunia. Ndasmu gundul. Sejak kapan sampean pengikutnya Syekh Abdul Qadir malah ngintil marang iblis sampean? Iblis iku ana khairum minhu, aku luwih apik. Jangan merasa torekot Saturi adalah torekot yang paling hebat, torekot Syadzili adalah torekot yang paling banyak pengikutnya, torekot Tijani adalah torekot yang mulia. Indasmu arep torekotan apa arep pilkada? Tidak boleh seperti itu. Apike torekot apa mboten tergantung awake sampean. Senajan panjenengan torekot Qadiriyah, awakmu atimu ora apik gak bakal apik. Dari torekot sing apik sing diamelaken ngantos dugi teng penggali niku. Asal torekot sanate sami, Qadiriyah kali Syadziliyah sami. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid namanya Imam Abu Madyan. Kalau sampean buka kitabnya kitabnya Habib Abu Bakar Al-Adri atau Muhammad As-Saitiri tentang masalah Al-Faqihul Muqaddam, itu diklaim bahwa Abu Madyan itu gurunya Faqih Muqaddam Habib Muhammad bin Ali Ba'alwi, yang disebut Faqih Muqaddam yang di framing lebih hebat daripada Imam Syafi'i. Itu katanya belajarannya yaitu sama Al-Imam Abu Madyan Syu'aib rahimahullah ta'ala. Dan sampai kudu ngerti Abu Madyan itu murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mung kadang-kadang oknum Habib sing jahil lebih mengunggulkan Faqih Muqaddam di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, padahal data sejarah mengatakan Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah kepada muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang mengatakan Faqih Muqaddam di atas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, su'ul adab, orang benar. Keblok gak apa-apa keblok. Wong bumi restu bisanya keblok tok sih cuman itu. Ngelawan Pak Ali agak wani wis keblok bae sing banter. Mungkin aku mboten. Imam Abu Madyan punya murid namanya Imam Muhammad Harazim. Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Al-Imam Abul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah. Abul Hasan Asy-Syadzili punya guru siapa? Di antaranya Imam Al-Wasiti dari Irak mazhab Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Abdul Salam Ibnul Masis, yaitu adalah yang dikenal dengan Imam Ibnul Masis yang punya sholawat Masisiyah. Itu yang adanya di Maghribi Maroko. Punya murid Abul Hasan Asy-Syadzili punya murid Imam Abul Abbas Al-Mursi.
Abul Abbas Al-Mursi punya murid, yaitu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang punya Syarhul Hikam. Makanya Syarah Hikam dibaca kepada seluruh tarekat, khususnya Syadziliyah dan Qadiriyah. Saudara-saudara sekalian, itu muridnya. Ini guru ini siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, gurunya adalah Al-Imam Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi. Abu Sa'id Mubarak Al-Makhzumi gada guru di antara Imam Abdul Husain Al-Hukari. Abdul Husain Al-Hukari di kono gada guru Imam Abu Farad At-Tartusi. Abu Farad At-Tartusi di kono gada guru para sepro para sedulur. Imam yaitu adalah Imam Abu Bakar As-Sibli Qutbul Aqtab yang memiliki tarekat kekancingan tarekat wujudiyah asalnya saka Imam Abu Yazid Al-Bustami, diturunakan dumateng Imam Abu Yazid Al-Isti sebagai kekancingan tarekat daripada tarekat Syatoriyah sing Abu Yazid Al-Bustami. Melebuani kono akhirnya tarekat apa? Tarekat wujudiyah. Wujudiyah para sedulur saking Imam Abu Bakar As-Sibli niki bisa nurunaken sampai dugi dumateng Al-Imam Bahauddin An-Naqsabandi sing kagungan tarekat Naqsabandiyah. Dikumpulaken dumateng Imam Khatib Sambas Kalimantan, maka Imam Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Para sedulur, makanya tarekat wujudiyah dengan tarekat Qadiriyah caket, tarekat wujudiyah dengan tarekat Naqsabandiyah nggih caket, tarekat Syatoriyah dengan tarekat Qadiriyah dengan tarekat wujudiyah niku caket sami kan Naqsabandiyah. Saudara-saudara sekalian, makanya saudara-saudara sekalian, ada seorang ulama besar dari Aceh namanya Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Sumatera niku para prasut tarekat napa wujudiyah. Sing ngalap tarekat di antara sesapa yaitu Syekh Nuruddin Ar-Raniri, seorang pujangga Nusantara. Niku tarekat napa Rifaiyah Imam Ahmad Ar-Rifai, tapi mundut ngalap tarekat wujudiyah dumateng Imam Syamsuddin As-Sumatrani. Di antara Imam Syamsuddin As-Sumatrani niku gada murid, di antaranya Syekh Hamzah Al-Fansuri yang memilih apa yang disebut kita kenal sebagai salah satu pujangga dan seniman atau sastrawan daripada Nusantara. Syekh Hamzah Al-Fansuri itu punya saudara namanya Syekh Ali Al-Fansuri. Syekh Ali Al-Fansuri tarekatnya wujudiyah, tapi punya anak namanya Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Karena diamnya di daerah Singkil, maka disebutnya Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Justru beliau tarekatnya Syatoriyah. Para sahabat Rasul, begitu tarekat Syatoriyah, para sahabat Rasul, tarekat Syatoriyah, Syekh Abdul Rauf As-Singkil itu punya murid dua yang paling terkenal. Nomor pertama adalah Syekh Burhanuddin As-Sumatrani, daerah Sumatera Barat, Padang Pariaman, daerah Ulakan. Di sana ada makomnya Zahirun Yuzar. Nomor itu kaping duanya, kaping loro apa sinten? Yaitu adalah Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Tasikmalaya. Pada waktu hidupnya Syekh Burhanuddin As-Sumatrani di Sumatera Barat itu, di Minangkabau sudah ada tarekat Naqsabandiyah. Sampai di antara gurunya adalah Al-Imam Asy-Syaikh Al-Kabir Al-Fadil, yaitu Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Punya teman di antaranya Imam atau Syekh Maulana Sulaiman Ar-Rasuli. Tarekatnya Naqsabandiyah. Mundut tarekat di DKI Nawawi, Mbah Yai Nawawi tarekatnya Khalidiyah. Ketemu dengan Basim Asy'ari, akhirnya pergi ke Mekah. Thalabus Sanadil Ali di Mekah, ketemu dengan Imam An-Nabhani, maka bawa tarekat di India Khalidiyah, Naqsabandiyah Khalidiyah. Basim itu. Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif niki adalah ada di antara catatnya konon. Saya sendiri belum tahu, belum melihat secara langsung. Tapi konon ada catatannya di situ mengingatkan masyarakat Sumatera Barat akan datangnya Ba'alwi, yaitu kelompok orang Yahudi yang dikumpulkan oleh Belanda dalam Rabitatul Alawiyah. Jadi Imam Ahmad Khatib sudah tahu bahwasanya Ba'alwi itu adalah Yahudi. Makanya ada katanya catatan, cuma saya belum melihat secara langsung. Karena memang biasanya pejuang-pejuang kemerdekaan itu orang tarekat. Maka saya perjuang PWI Laskar Sabilillah pun ya tarekatan. Maka kalau bisa pengurus-pengurus PWI ya tarekat. Kayak Suparman belum ada tarekat, ngalap tarekat. Sama Mbak Yai Soleh. Jangan sampai tarekat ngedap Rusia, bahaya. Ada tarekat Fulusia ngedap Rusia, ada tarekat Pilkadawiyah kayak. Metu nenek pilkada tok.
Kina mboten. Oh, para syarek para sedulur sedaya mawon niku nggih. Para syarek para sedulur. Imam Ahmad Khatib bin Abdul Latif. Lah kemudian para Syekh Abdul Rauf itu punya guru siapa? Gurunya Syekh Abdul Rauf adalah Maulana Ibrahim Al-Qurani. Guru diantaranya adalah Imam Sofiyuddin Al-Qusyasi yang punya kitab Simtul Majid Thariqat Syattariyah. Sofiyuddin Al-Qusyasi punya guru adalah Imam Subhatullah bin Ruhullah Al-Makki. Subhatullah bin Ruhullah Al-Makki punya guru Muhammad Al-Ghuz. Imam Muhammad Al-Ghuz punya guru Imam Wajihuddin. Imam Wajihuddin itu punya guru Syekh Abdullah Asy-Syattari. Thariqat Syattariyah. Maka di sini bertemunya antara tarekat wujudiyah dengan tarekat Syattariyah, Qadiriyah Naqsabandiyah. Maka Qadiriyah Naqsabandiyah ikut terkenal apa sih disebut manhaj yang disebutkan oleh Al-Imam Ja'far bin Hasan bin Abdul Karim Al-Barzanji mengenai tentang masalah manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jalani. Apa yang disebut tajridut tauhid wa tauhidut tafrid. Tajridut tauhid wa tauhidut tafrid, memurnikan, mengesahkan kita kepada Allah. Wa tauhidut tafrid, dan menyatukan, mengizinkan jangan ada sesuatu selain Allah. Diterima kepada Syekh Abdullah Asy-Syattari dengan sebutan at-tajrid wa tajarrud. Asalnya dari mana? Imam Bahauddin An-Naqsabandi mengatakan asalnya dari Imam Abu Yazid Al-Bustami. Manhaj diturunkan kepada Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi sampai ke Imam Abu Bakar As-Sibli dengan sebutan An-Naqs wal Band. Apa An-Naqs wal Band? Naqs wal Band niku An-Naqs niku artose ngukir. Wis cerita bae mengko bae wis. Cerita Pak Alwis terus tensi naik terus ngangklep bawang putih terus mengkal terus yo lihat. Sepenting saya minta kepada kalian rakyat Indonesia jangan kalah sama klan Pak Alwi ya. Jangan kalah nggih. Jangan kalah nggih. Para syarek para rasul. An-Naqs wal Bad, naqas niku napa? Wujude Gusti Allah di setiap makhluk. Mukir wujude Gusti Allah ana ning wit-witan, ana ning gunung, ana ning bumi, bahkan ana ning awake dhewe. Sing jare Gusti Allah ngendika afala yang zuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Bagaimana itu onta diciptakan, kambing diciptakan, ayam diciptakan, bumi ditancapkan, dihamparkan, kemudian gunung ditancapkan, langit ditinggikan. Dari para ulama tafsir termasuk Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, gurunya Imam Suyuti yang termasuk mengarang kitab tafsir Jalalain, mengatakan saudara-saudara sekalian, aima wara'a dzalika wujudullah, ma wara'al mawjudat wujudullah. Di balik penciptaan wujud yang ada, di sana ada wujud Allah. Ini namanya An-Naqs. Sing ana wujude Gusti Allah, wujude Gusti Allah ana ning penciptaan langit, wujude Gusti Allah ana ning penciptaan bumi, ana ning wit-witan, bahkan wa fi anfusikum afala taqilun, bakal ana ning awake dhewe panjenengan. Bahkan Gusti Allah ngendika wa ana aqrabu min hablil warid, aku luwih perek ketimbang urat nadi sampean. Wa ana aqrabu min aqrabu minka min nafsik, aku lebih dekat daripada kalian kepada diri kalian sendiri. Wujud Allah ada di mana-mana. Jangan dipahami zat Allah ada di mana-mana. Wujud itu bukan zat, maka ada wahdatul wujud, orangana wahdatul zat. Paham? Kadang-kadang orang kadang-kadang ilmunya dangkal, jahil, gayane protes marang kiai, nahu sorof gak paham. Jenggot tok dawa-dawa, nahu sorof gak ngerti. Cukur bae jenggotmu. Ning kampungnya aku akeh ku jenggote dawa-dawa gak ngerti nahu sorof. Apa wedhus kacang kowe. Mungkin apa mboten? Para sedherek para sedulur. Makanya Al-Imam As-Sayyid Muhammad At-Tijani, seorang ulama besar mazhab Thariqat Tijani, bukan muassis, kalau muassis dia Syekh Ahmad At-Tijani. Abul Abbas Ahmad At-Tijani.
Ini Imam Muhammad At-Tijani di dalam bukunya Ahlul Haq Al-Arifuna Billah mengatakan, "Mal farqu baina wahdatil wujud wa wahdatil dzat." Apa bedanya wahdatul wujud dengan wahdatul dzat? Bedanya wahdatul wujud itu harus dimiliki oleh orang beriman. Tanpa wahdatul wujud orang beriman tidak akan sempurna. Tapi kalau wahdatul dzat mustahil, musyrik. Jadi yang dipahami ente, yang musyrik itu bukan wahdatul wujud, wahdatul dzat. Karena Gusti Allah la yahtaju ila mahallin aw mukhassis. Kina ngoten. Para sederek para sedulur sedemawon itu. Makanya saudara-saudara sekalian, wujud itu apa? Wujud itu adalah perasaan yang dalam, adanya keberadaan sesuatu sehingga mempengaruhi awak. Abu Bakar As-Siddiq begitu ngaji ning sembayang maca idza sulsilatil ardu silsalaha. Sayyidina Umar merah padam. Wa akhrajatil ardu athqalaha, ketika apa yang ada di dalam bumi dikeluarkan meledak. Sayyidina Umar pingsan. Ini namanya wahdatul wujud. Tidak harus kiamatnya datang. Namanya juga wahdatul wujud itu min ba'di kalimatul iman, termasuk sebagian daripada kalimat iman. Jadi iman tuh nggak mesti kalian iman ke surga, nggak mesti kalian harus tahu surga dulu. Kalau kalian sudah berada di dalam surga, tidak diwajibkan iman ke surga karena sudah ngelihat. Betul. Saudara-saudara sekalian. Ini saudara-saudara sekalian. Wahdatul wujud. Contoh kados ngeten. Sampeyan masyarakat bumi restu sumerep kedongdong napa mboten? Dongdong sumerep nggih. Tahu dongdong apa enggak? Jeruk nipis, semurep napa mboten? Rasane napa? Kecut. Sekarang saya mau menceritakan dongdong dengan jeruk nipis. Saya tidak bawa zatnya. Zatnya jeruk nipis dibawa sama saya apa tidak? Tapi panjenengan kadabur, kula ngendika, Pak, Bu, dongdong niku rasane asem, jeruk nipis niku kecut. Apalagi kalau pagi-pagi belum makan diseset, dikucok. Giginya tiut keluar. Panjenengan mulutnya ikut kecut apa enggak? Kenapa ikut kecut? Kan enggak makan kedongdong, enggak makan jeruk nipis. Saya juga zatnya tidak ditunjukkan, hanya menunjukkan sifatnya. Persis dengan Allah, hanya menunjukkan sifat daripada neraka, sifat daripada surga, sifat daripada Allah. Ini namanya kalimat iman. Maka ini namanya wahdatul wujud. Maka kalau seumpama kalian semua tidak wahdatul wujud, tidak merasakan wahdatul wujud, itu berarti sama saja mengatakan bahwa pengaruh Allah kepada manusia masih di bawah pengaruhnya dongdong dan jeruk, dan ini adalah musyrik, tidak akan sempurna iman kalian. Allah lebih berpengaruh daripada dongdong dan jeruk, walaupun zatnya tidak harus dimunculkan. Makanya ketika Yahudi mengatakan arinallaha jahratan, langsung sampar petir. Ya Musa, kalau memang Allah ada tunjukkan dong, langsung nongol aja, nongol, sabar petir. Karena yang namanya iman cukup dengan sifatnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rasa benar? Innallaha raufur rahim. Cukup dengan sifat wahdatul wujud bisa ada. Apalagi fi muqabalatil khususiyah, wahdatul wujud ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Kecuali panjenengan fi halatil ghaflati wal junun wan naum. Kecuali panjenengan di saat lupa, di saat stres, gila, di saat ilm turu. Kalau di dalam muqabalatul khususiyah, saya mau tanya, yang menciptakan langit siapa? Jawab yang kencang, yang belajar torekot nih. Yang menciptakan langit siapa? Selain Allah ada yang mampu menciptakan langit? Maka langit adalah khususiyahnya Allah. Yang menciptakan bumi siapa? Ada orang yang menciptakan bumi selain Allah? Ada? Tidak ada yang mampu. Berarti bumi khususiyahnya Allah.
pohon-pohonan, semua makhluk, bulan, rembulan, bintang, gemintang, angin, panas, matahari, semua yang menciptakan Allah, tidak ada satupun yang mampu menciptakan alam ini kecuali Allah. Berarti alam termasuk awak gawe sampean itu termasuk khususnya Gusti Allah. Fi muqabalatul khususiyah, di dalam menghadapi khususiyah panjenengan tidak wahdatul wujud, maka berarti panjenengan fi halatil ghaflah wa fi halatil junun wa naum. Berarti sampean nek mboten stres ya lali, nek mboten lali ya turu. Ki masih gak mudeng yen yo ngerti ki, tampangnya tampang membingungkan ya. Contohnya kados ngeten, mumet napa mboten? Gak apa-apa mumet, wis padha pae aku ora dipai mangan mumet to. Ben padha ae mumetek. Nek mumet iku keringete medal, nek keringete medal so sarafe aktif, awak sehat insyaallah dawa umure. Wong bimurstu niku dawa umure asale saka awake sehat asale saka sarafe aktif asale saka medal keringete asale saka mumet-mumet puyeng-puyeng. Berarti wong bumuresti wong bumuresti wong palas lek kepengen dawa umure gampang napa madosi ngluruhi sing puyeng-puyeng sing mumet-mumet insyaallah dawa umure. Enggak percaya lihat tanggane sampean, tetangganya sampean, kanca-kancane sampean, lihat aja tuh yang hidupnya mumet terus, nggak punya uang, nggak punya kendaraan, kredit nggak selesai sampai di rumah dikamplengin bojone, mas mumet terus. Iku umurnya dawa nemen 90 tahun masih sehat, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah ke dokter. Niki jenenge bibarokatil puyeng wal mumet. Tapi lek uang uripe gampang ki biasane matine gampang ya Pak ya. Gino mboten? Sampeyan niku maem napa bae gampang, akhirnya awake lemu, kenani diabetes, kencing manis. 50 tahun sudah lemes ada di kamar. Kenapa? Uripnya terlalu gampang. Mangan apa bae gampang, akhirnya sate dipangan, seafood dipangan, akhirnya kenani stroke. Sidak tahun iso nang kuburan. Uripe terlalu gampang, pengen motor gampang, mobil gampang, yotro gampang, uripe gampang, akhirnya teko ning matine ya gampang. Mulu sampean ojo njaluk marang Gusti Allah urip gampang, bokatan mengko matine. Paham? Wis bibarokatil puyeng wal mumet dirosokne bae sampe. Wong aku kawit mau nung dikeki tisu tok ya mumet gene. Gini apa mboten? Saya mau tanya kepada panjenengan semua, khususiyahnya Gustur nopo ning ngendika? Gustur kalau bicara khususiyahnya apa? Gitu aja kok repot. Paham? Kalau khususiyahnya tukul apa? Kembali ke paham? Sekarang saya tanya, saya mau berbicara khususiyahnya Gus Dur. Saya mau mengatakan gitu aja kok repot. Ingat siapa? Kembali ke laptop. Ingat siapa? Kenapa ingat tukul, ingat Gus Dur? Karena gitu aja kok repot itu khususiyahnya Gus Dur. Kembali ke laptop itu khususiyahnya tukul. Sekarang saya minta kepada kalian jangan ingat Gus Dur, jangan ingat tukul. Ketika saya bicara gitu aja kok repot, jangan ingat Gus Dur, bisa enggak? Ini namanya wahdatul wujud. Paham? Kembali ke lab, jangan ingat tukul, bisa apa tidak? Enggak bisa, kecuali kalau sampean tidak ingat tukul. Di saat ada gitu aja kok repot tidak ingat Gus Dur, di saat kembali ke laptop tidak ingat tukul, berarti sampean mungkin lagi lupa atau lagi tidur atau orang stres. Paham? Namanya wahdatul, namanya an-naqsh. Nomor selanjutnya al-band. Ban niku bahasa nopo? Ban niku para rasul itu, ban itu adalah bahasa Persia, bahasa India. Saya di India 6 tahun. Iki nganggo sarung-sarung pengalamannya rada mending ki ana 20 negara wis didekek ngaku. Daripada sampean nganggo jas kayak bupati bolak-balik tekan ning kalian gatok.
gayane tok paling banter tokong kalian dapat kahuni keterne brange. Kina mboten? Orang India itu kalau seumpama memerintahkan orang tutup ini pintu, ye dan darwaza bankaro. Itu kasar. Kalau lemesnya kepada orang tua, ye darwaza bankariye. Duduk beto, duduk kan. Kalau sama orang yang tua, betie. Bisa ceblongo bae sampai melongo bae apa sih? Ngerti orang ning bahasa India, ngupai mangan ora sampai melongo netok. Gini apa mboten? Jadi saya itu pinter India, alhamdulillah. Satu-satunya KNU yang pinter bahasa India mung kula mawon, saya jene ora nanang. Gini apa mboten? Jadi kalau ada lagu India saya tahu. Mere mengki gangga ortere mengki jamnaka bol rada bol sanggem hoga kenehi are bol rada bol sanggem hoga kenehi. Kok sampean melu mangap-mangap apa sampean? Aku sing nyanyi India sampean sing mangap-mangap iya gitu. Mungkin aku mboten. Mere satya kis rahi mejane per wah lali aku gitu. Gara-gara ora dipaimangan jadi lali aku. Mungkin aku mboten. Mere jesa tera diwana mejane tengah jalani dekha parta ho kabhi kam hoga ke nahi bol rada bol sanggam hoga ke nahi ke melongo bae sampean. Wis keplok bae wis bisane keplok. Ngupai bungkusan orang mau keplok mentang-mentang keplok gratis mokal nemen keplokane kok dumirstu. Gini apa mboten? Ye darwaza bankariye. Ban artinya nutup, artinya apa? Wa qulubuna makhtumatun billah. Di dalam konsep Naqsyabandiyah, Imam Abu Yazid Al-Bustami, Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, dari Imam Abu Bakar As-Sirri dan Abu Yazid Al-Iskri dan Al-Bustami, itu saudara-saudara kalian, al-bad wa qulubuna makhlumatun billah. Hati kula sareng panjenengan ditutup khusus hanya untuk Allah. Ini an-naqas wal band. Hati hanya untuk Allah. Mengukir nama Allah di dalam hati, hati saya hanya untuk Allah. Makanya ada di antara nopo tahlile wonten la ditarik saka ati niki penggali seperti ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Niku tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah. Niki sing disebut tajridut tauhid wa tauhidut tafrid, sing jare tarekat Satoriyah at-tajrid wa tajarrud. Tarekat Satoriyah iku alladzi ja'ala kalimat at-tauhid satraini, yang menjadikan dua kalimat tauhid dua bagian, yang menjadikan kalimat tauhid dua bagian. Satu la ilaha, nomor dua illallah. La ilaha ini namanya kalimatul itsbat bin nafi. Kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan menafikan, menghilangkan sesuatu selain Allah. Ini yang disebut at-tajrid, memurnikan, mengosongkan hati dari selain Allah. Maka di dalam tarekat Satoriyah, kalau la ilaha ini hati di dalam hati ini sebelah kiri. Nih, perhatikan. Hati sebelah kiri, ketika la ilaha ditarik la ilaha illallah. La ini ketika la ilaha illallah ini, ketika la ilaha kesini, maka hatinya harus bicara. Gerentes bicara, saya niat buang selain Allah dari hati saya. Ini namanya at-tajrid. Illallah, balikkan di dalam hati lagi, digentak illallah. Ini namanya adalah kalimatul itsbat bil istitsna, kalimat yang menetapkan wujud Allah dengan pengecualian. Hanya Allah di dalam hati saya. Yang disebut at-tajarrud, memurnikan hati hanya untuk Allah. Maka hati kula kali panjenengan gerentes ngendika mungkus Allah ananing ati kula. Buang selain Gusti Allah saking ati kula, mung Gusti Allah ananing ati kula. Buang selain Gusti Allah saking ati kula, mung Gusti Allah ananing ati kula. Mila tarekat Satoriyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Niki geleng-gelengaken sirah cara mazhab tarekat Satoriyah, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kuwi carane wong buntet.
Nek ning Bumi Restu, ning Palas ana meneh cara geleng-geleng sirah ora karu-karuan. Niki jenenge mazhab angin ribut gitu. Mungkin apa mboten? Paham napa mboten, Pak? Paham napa paham? Paham ora paham sing penting mangkut-mangkut. Para sedherek para rawuh para sedulur sedherek mawon. Niki para sedherek para rasul jenenge torekotan tahlilan kaya kowe jadine ono wong sing ngelek-elek. Oh, apa kowe wong NU, masyarakat Lampung kok tahlilan geleng-gelengaken sirah, menggeleng-gelengkan kepala, menggoyang-goyangkan kepala. Itu seperti dangdutan, seperti dansa. Jawab kampleng sisan kowe. Kalau enggak ngerti jangan menjelekkan tapi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lek ora ngerti takon, nek ora ngerti tanglet, aja ngeleke. Nek ora ngerti nasab tanglet marung Ki Imat, aja ngeleke. Entas mang ngarepan aku ngerti-ngerti kok ning bubar sejen maning ke potongane. Paham napa mboten? Para sedherek para rawuh para sedulur sedherek mawon, inilah tarekotan. Nek diterangaken tarekat itu ngantuk ning subuh ya ora pragat-pragat gak bakal rampung-rampung. Nek kula takiyat tapi lek delok sampean sing piot-piot ngantuk-ngantuk malah gak kuat aku ki. Para sedherek para sedulur napa mboten? Lagi para sedherek para sedulur, ini tarekat Syatoria, tarekat sing sanate nyambung Ahlus Sunnah wal Jamaah dicepeng dumateng Nahdlatul, dikumpulkan di dalam Jam'iyatul Thariqah Al-Mu'tabaroh, wonten mandi Jam'iyatul Thariqah yaitu Indonesia Jatmi sing ngene Jatman ana Jatman ana Jatmi. Ngurusi tarekat, nek ngurusi tarekat aja ngurusi politik. Kina mboten? Nek ngurusi tarekat aja sampai-sampean niki ngeklaim bahwa mereka adalah jamaah saya. Ingat gurur, ingat idlal, ingat istidraj. Aja ngerasa bener, Gusti Allah sing paling bener. Lihat kalian di YouTube banyak orang yang gurur tarekatan tapi justru dengan tarekatnya tambah sesat. Gina pembuatan dengan tarekatnya tambah sesat karena diidlalkan oleh Allah. Kenapa? Bengkok. Paham? Makanya saya di manakib setiap malam Jumat saya bilang, kalian itu bukan jamaah saya, kalian itu sama dengan saya. Kenapa? Pengen mendekatkan diri kepada Allah bareng-bareng. Siapa yang diterima saya nggak tahu, ya kalian harus bareng-bareng. Cuma karena bareng-bareng ya kayak sholat jamaah. Kalau niat tiga ya niat masing-masing. Cuma saya jadi imamnya karena bacaan aja. Tapi kalau niat masing-masing, bahkan kata Imam Syafi'i kalau imamnya baca Fatihah maka makmum harus baca Fatihah. Walaupun kata Imam Hanafi nggak harus, tapi artinya niat harus. Gini kemudian